Nama saya Abigail Dionysius dari kelas 11 MIPA 5, dari kelompok 2 dengan mentor Kak Miracle Bolong. Materi pertama dibawakan oleh Memeini Walangare yang menugaskan kita untuk mencari semua seputaran OSIS. OSIS sendiri adalah singkatan dari Organisasi Siswa Intrasekolah yang merupakan sebuah wadah yang memfasilitasi para siswa untuk bekerja sesuai tugasnya masing-masing demi kepentingan sekolah dan seluruh siswa. Fungsinya adalah untuk mendorong berkembangnya kemampuan dan kreativitas siswa dan mencegah munculnya pengaruh negatif pada siswa. Materi kedua tentang kurikulum Semanla dibawakan oleh Bapak Frankita Iras. Kurikulum yang berlaku di Semanla adalah kurikulum 13 yang terdiri dari 3 mata pelajaran. Yang pertama wajib terdiri dari 2, wajib A dan wajib B. Yang kedua adalah peminatan. Mata pelajaran peminatan tergantung dari jurusan atau program yang dipilih. Yang terakhir adalah lintas minat. Yang ini adalah program di mana suatu jurusan mendapat mata pelajaran dari jurusan lain. Di Semanla terdapat KKM, yang adalah nilai patokan minimal yang harus dicapai. Untuk pembelajaran sekarang dilakukan secara daring dan dilakukan secara luring jika sangat diperlukan. Untuk sekarang ini tidak mengharuskan seluruh materi diajarkan. Untuk kedepannya atau semester depan direncanakan akan ada tatap muka ganjil genap yang akan diganti per minggu. Untuk tatap muka ganjil genap ini tidak akan ada jam istirahat, kita harus melakukan protokol kesehatan dan tidak ada kantin, serta jam mata pelajaran yang awalnya 45 menit akan dikurang menjadi 30 menit. Materi ketiga tentang kenakalan remaja yang dibawakan oleh Bapak Yulendi Polii SH. Untuk pelaku kejahatan di bawah umur, maka harus didampingi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dan untuk korban di bawah umur, dia harus didampingi oleh pihak sosial. Untuk anak-anak yang kecanduan zat adiktif yang merusak otak, untuk itu dilakukan rehab. Rehab bisa melalui keluarga, pemerintahan, atau dari pihak-pihak rehab sendiri. Setelah rehab ketika terus dilakukan, maka akan dipenjara. Jika masih berlanjut, maka akan dimasukkan pada rumah sakit jiwa, dan yang paling parah akan meninggal. Kemungkinan paling besar untuk melakukan kejahatan adalah anak SD kelas 6 sampai SMA kelas 3. Kenapa? Karena ada 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor keluarga, lalu faktor lingkungan, dan yang terakhir adalah faktor individu itu sendiri. Manfaat dari hukum dan tujuan hukum ini agar kita sebagai anak muda dapat mencapai cita-cita kita dan keberhasilan untuk kedepannya. Untuk materi selanjutnya dibawakan oleh Bapak Franky Pangalila tentang penguatan pendidikan karakter. Sesuai dengan arahan khusus Presiden tentang KIP, revitalisasi pendidikan vokasi yang berhubungan dengan pendidikan kejuruan, serta gerakan penguatan pendidikan karakter atau PPK. Yang melatar belakangi hal ini yang pertama adalah kecenderungan global, yang meliputi revolusi digital, perubahan peradaban di masyarakat, dan fenomena abad kreatif. Yang kedua yang menjadi latar belakangnya adalah urgensi PPK, yang meliputi membangun sumber daya manusia sebagai fondasi pembangunan bangsa generasi emas 2045 yang dibekali keterampilan abad 21 dan degradasi moral. Yang ketiga yang melatar belakanginya adalah olah hati, olah rasa, olahraga dan olah pikir yang melibatkan masyarakat. Tujuannya adalah untuk pertama, mengembangkan platforma pendidikan nasional yang meletakkan makna dan nilai karakter sebagai poros utama serta menyelenggarakan pendidikan dengan memperhatikan situasi keberagaman pendidikan di seluruh Indonesia. Yang kedua, untuk membangun dan membekali generasi emas untuk menghadapi dinamika masa depan melalui 4C, Communication, Collaboration, Critical Thinking, and Creativity. Ketiga, untuk mengembangkan pendidikan karakter melalui harmonisasi, olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga. Keempat, untuk memperkuat ekosistem pendidikan. Kelima, membangun jejaring pelibatan publik. Dan yang terakhir adalah revolusi mental. Materi kelima tentang sarana prasarana yang dibawakan oleh Bapak Marcelinus Pakana. Menjelaskan bahwa sarana yang ada di Sekolah SMA Negeri 1 Langoan, kelengkapannya hampir seluruhnya. Sudah dari bidang olahraga, palang merah, alat-alat untuk lab biologi. Yang terhalang sekarang adalah pembangunan aula karena terhalang oleh COVID-19. Tugas OSIS untuk membantu sarana prasarana untuk mempromosikan sekolah terutama kepada komite-komite sekolah.
Materi keenam dibawakan oleh Ibu Linda Talumeo tentang hubungan masyarakat. Hubungan diartikan sebagai interaksi antara dua orang atau lebih untuk memudahkan proses pengenalan satu dengan yang lain, dapat dengan teman sebaya atau orang lebih tua atau lebih muda dari kita. Masyarakat sendiri diartikan sebagai sekelompok orang dengan jalinan yang erat. Humas adalah sekelompok manusia yang tersebar, yang memiliki kebiasaan-kebiasaan dengan tradisi yang tersebar, atau ketika kita bisa membuat kolerasi dengan semua anggota organisasi. Materi selanjutnya dibawakan oleh Ibu Octavia Angko tentang kebudayaan. Kebudayaan adalah suatu cara hidup yang berada di daerah secara turun-temurun. Alasan kenapa kita harus belajar budaya adalah agar kita dapat menghargai dan menerima perbedaan, mengajari kita juga agar kita lebih peka dengan sekitar kita dan lebih terbuka untuk mempelajari budaya lain. Budaya berkaitan dengan bahasa dan teknologi yang menjadi inspirasi bagi kita untuk mencoba hal yang baru. Materi terakhir oleh Bapak Julius Botu mengenai tata tertib sekolah. Secara umum, tata tertib SMA Negeri 1 Langoan berisi tentang peraturan-peraturan di SMA Negeri Langoan yang harus ditaati dan bila dilanggar akan memiliki konsekuensinya sendiri.